Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 5 yang berjudul ilmu fikih. Pada bab 6 ini saya akan menjelaskan tentang ilmu fikih. Fikih sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti pintar, cerdas, ataupun paham. Namun bila dijadikan kata kerja, fikih ini berarti memikirkan ataupun mempelajari dan memahami. Di sini ada pengertian usul fikih. Usul fikih sendiri tarkib idhofi ataupun kalimat majmuk yang telah menjadi nama bagi suatu disiplin ilmu tertentu. Menurut aslinya, kalimat tersebut bukan merupakan nama dari bagi suatu disiplin ilmu tertentu, tetapi masing-masing dari mudhof dan mudhof ilaih yang mempunyai pengertian sendiri-sendiri. Di sini, sebelum saya memberi definisi usul fikih, saya akan menjelaskan pengertian dari usul itu sendiri. Usul ini yang menjadi mudhof dan lafadz fikih menjadi mudhof ilaih. Fikih kan sudah kita bahas pada fikih ini kan sudah saya bahas. Untuk itu langsung saja saya akan membahas pengertian dari usul. Usul sendiri merupakan bentuk jamak dari kata asal yang mempunyai arti dasar yang di atasnya dibangun sesuatu. Pengertian ini sama dengan pengertian usul secara terminologi, karena usul fikih menurut terminologi adalah dasar yang dijadikan pijakan oleh ilmu fikih. Usul fikih adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang cara ataupun metode pengambilan ataupun penggalian hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalil syar'i. Seperti contoh ini, usul fikih menetapkan bahwa perintah ataupun amar menunjukkan hukum wajib dan larangan ataupun nahi menunjukkan hukum haram. Lalu terdapat objek pembahasan fikih. Objek kajian fikih ini terkait dalam perbuatan seseorang yang telah mukallaf. Misalnya, seperti bagaimana ketentuan hukum seorang mukallaf dalam muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, pegadaian, pembunuhan, tuduhan ataupun menuduh orang yang berzina, pencurian, dan lain-lain. Dalam fikih ini terdapat ketentuan hukum seperti ijab ataupun perintah, mandub, nadab ataupun anjuran, haram, tahrim ataupun larangan, makruh, karohah, dibenci, dan mubah, ibahah, boleh. Atau menurut golongan Hanafiyah, ada fardu, ada wajib, tahrim, karohah, tahrim, nadab, dan mubah. Nah, ini kegiatan ini sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa ketentuan fikih telah diproses melalui ijtihad dengan menggunakan bantuan berbagai ilmu. Adapun ilmunya itu seperti ada bahasa Arab. Bahasa Arab ini seperti ilmu nahwu, tasrif, semantik, dan balaghah. Lalu ada logika, ada kajian hadis, ada kajian perawi, usul fikih, dan ilmu qawaid fiqhiyah, dan ilmu-ilmu bantu lainnya seperti ilmu ekonomi, politik, sosial, ekonomi, komunikasi, dan lain sebagainya. Lalu pada bagian D ini ada objek pembahasannya, yang kecil kan membahas tentang objek pembahasan fikih. Di sini ada objek pembahasan usul fikihnya. Objek pembahasan usul fikih ini mengenai metodologi penetapan hukum-hukum fikih. Usul fikih dan fikih ini sama-sama membahas dalil-dalil yang syara'. Namun bedanya dari tinjauannya ini berbeda. Di fikih membahas dalil-dalil tersebut untuk menetapkan hukum-hukum cabang yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Sedangkan usul fikih meninjau dari segi metode penetapan hukum ataupun klasifikasi argumentasi serta situasi dan kondisi yang melatar belakangi dalil-dalil tersebut.
Lalu yang E, ada pertumbuhan perkembangan ilmu fikih dan usul fikih. Di sini ada pada zaman Nabi Muhammad. Pada periode ini, sumber hukum Islam yang utama ini yakni Al-Quran. Dan ini masih dalam proses turun yang memakan waktu kurang lebih 23 tahun. Yakni dimulai di Mekah hingga ke Madinah. Lalu pada zaman Khulafaur Rasyidin atau sahabat. Pada periode ini, persoalan hukum yang harus diselesaikan makin luas dan berkembang, tentu juga makin lebih sulit dalam menyelesaikannya dibandingkan dengan persoalan hukum yang timbul di semenanjung Arab sendiri. Kok bisa lebih sulit? Karena pada periode ini daerah yang dikuasai Islam makin bertambah luas dan termasuk ke dalamnya daerah-daerah di luar semenanjung Arabia. Nah, daerah Arabia ini telah mempunyai kebudayaan yang tinggi dengan susunan masyarakat yang bukan sederhana. Para ahli fikih dari kalangan sahabat ini antara lain Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Zaid ibnu Thabit, dan Abdullah ibnu Umar di Madinah. Abdullah ibnu Abbas di Mekah, Abdullah ibnu Mas'ud di Kufah, Anas bin Malik di Basrah, Mu'az bin Jabal di Suriah, dan Abdullah ibnu Amr al-As di Mesir. Para sahabat ini selanjutnya memiliki murid-murid dari kalangan tabi'in. Nah, seterusnya tabi'in ini juga mempunyai murid pula gitu. Jadi lalu yang ketiga ada periode Umayyah dan Abbasiyah. Pada periode ini disebut juga sebagai periode ijtihad karena persoalan hukumnya semakin bertambah dan tentunya kompleks dan luas juga. Hal ini disebabkan karena wilayah Afrika, Spanyol, Asia Tenggara, dan lain-lain ini semakin luas karena juga ada perkembangan ilmu agama, umum kebudayaan, dan peradaban makin berkembang pula. Tentunya pada kegiatan pengumpulan penyelesaian ini ada hadis-hadis palsu dan pembukaan hadis makin berkurang di perkembangan ilmu pengetahuan ini mempengaruhi perkembangan hukum dalam Islam sehingga dapat mengatasi keadaan ini. Pada para ulama semakin meningkatkan ijtihadnya. Pada periode ini lahirlah para ahli hukum yang selanjutnya dikenal sebagai imam atau faqih dalam Islam. Pada waktu itu di Mekah terkenal dengan Ikrimiyah dan mujtahid yang memiliki murid Sufyan ibnu Uyainah dan Muslim ibnu Khalid, yang mana Imam Syafi'i pernah belajar kepada mereka sewaktu di Mekah. Lalu timbullah madhab-madhab yang digunakan di semenanjung Arab hingga Turki. Lalu yang keempat ada periode taklid atau penutupan pintu ijtihad. Periode ini dilakukan pada abad ke-4 Hijriah ataupun pada ke-11 Masehi. Madhab yang empat telah memiliki kedudukan yang stabil dalam masyarakat dan perhatian bukan lagi ditujukan kepada hukum asal, melainkan buku-buku fikih yang ditulis para ulama fikih tersebut yang merujuk pada hukum asal yakni Al-Quran, hadis, dan ra'yu. Lalu ada pada zaman kebangkitan. Pada abad ke-14 terdapat sejumlah ulama yang menyerukan untuk berijtihad dan tidak bertaklid. Gerakan pembuka ijtihad ini dilakukan oleh dunia Islam yang bersentuhan dengan peradaban modern yang dibawa oleh para penjajah barat. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa ilmu fikih dan usul fikih ini adalah hasil ijtihad para ulama dalam rangka melahirkan fikih yang mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat. Lalu pada bagian F ini terdapat penerapan hukum Islam di Indonesia. Di Indonesia mayoritasnya adalah umat Islam. Di sini mereka telah membangun republik melalui perjuangan politik di berbagai forum. Nah, upaya perjuangan umat Islam
dapat digambarkan sebagai berikut. Pada zaman penjajahan Belanda, penerapan hukum Islam belum berhasil karena penasihat pemerintah Belanda memandang bahwa hukum yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat Indonesia adalah hukum adat. Lalu yang kedua, pada masa pemerintah Orde Lama, yakni setelah pemilu 1955, terdapat Partai Masyumi yang menjadi ujung tombak dalam upaya penerapan syariah Islam. Dan di sini juga mengalami kegagalan. Pada zaman Orde Baru, pada ketika ini, sejarah mencatat walaupun keberhasilan Soeharto mendapat dukungan dari umat Islam, namun pemerintah yang memiliki kekuasaan setelah 16 tahun kekuasaan Soeharto, penguasa Orde Baru menunjukkan sikap akomodatif terhadap Islam. Lalu yang keempat, pada masa reformasi tahun 1998. Masa ini ditandai dengan adanya demokrasi yang semakin luas. Nah, di sini dimanfaatkan oleh umat Islam dengan sebaik-baiknya dengan melahirkan undang-undang tentang zakat, penerapan syariah, dan kompilasi hukum-hukum Islam lainnya. Oleh karena itu, penerapan hukum Islam di Indonesia saat ini telah diterapkan dengan menggunakan hukum Islam kontemporer dengan menyesuaikan hukum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baik, terima kasih. Usai sudah pada penjelasan bab kali ini. Mohon maaf bila terdapat tutur kata yang kurang sopan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.